Assalamualaikum dan selamat pagi Ibu Evi. Perkenalkan, nama saya Al-Qadir dari kelas 10 IPS 1 SMA 1 Syaulo. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan bab 2 pelajaran geografi, yaitu penelitian geografi. Di bab ini isi materinya yaitu 1. Fenomena geosfer dalam pandangan studi geografi. 2. Pendekatan analisis studi geografi. 3. Metode analisis geografi. 4. Teknik pengumpulan data geografi. 5. Teknik analisis data geografi. 6. Penyusunan proposal penelitian geografi. Dan 7. Publikasi hasil penelitian geografi. Dan saya akan menjelaskan yang nomor pertama dulu ya, yang fenomena geosfer dalam pandangan studi geografi. Fenomena geosfer ialah seluruh kejadian alam yang meliputi litosfer, atmosfer, biosfer, antroposfer, dan hidrosfer. 1. Unsur-unsur geosfer. Unsur-unsur geosfer serta hubungannya satu sama lainnya. 2. Contoh-contoh fenomena geosfer. A. Contoh fenomena litosfer. Litos bermakna bantuan dan sper atau spera bermakna lapisan. 1. Contoh litosfer dalam bentuk materi adalah batuan dengan berbagai jenisnya, gunung dengan tipe dan ketinggiannya, berbagai macam bentuk lahan dan berbagai proses pembentukannya. 2. Contoh litosfer dalam bentuk fenomena dan gejala geografi adalah gempa, pergerakan lempeng tektonik, gunung api meletus, dan tanah longsor ya. B. Contoh fenomena atmosfer. Contoh atmosfer dalam bentuk materialnya yaitu awan, udara beserta materi atau zat-zat penyusunnya. 2. Contoh atmosfer dalam bentuk fenomena atau gejala geografi yaitu perubahan unsur-unsur cuaca. C. Contoh fenomena biosfer. Contoh biosfer dalam bentuk materinya yaitu flora dan fauna. 2. Contoh biosfer dalam bentuk fenomena dan gejala geografi yaitu persebarannya dan habitatnya, kondisi ruangan yang mendukungnya. D. Contoh fenomena hidrosfer. Contoh hidrosfer dalam bentuk materi adalah air, salju, uap, atau gas. Contoh hidrosfer dalam bentuk fenomena dan gejala geografi yaitu pasang surut, arus laut, pergerakan air, tanah, aliran air, permukaan, arus sungai, dan lain-lain. Ini contoh gambarnya ya. E. Contoh fenomena antroposfer. 1. Contoh antroposfer dalam bentuk materi adalah kehidupan biologisnya atau kelahiran dan kematian. Contoh antroposfer dalam bentuk fenomena dan gejala geografi yaitu kehidupan sosialnya, aktivitas ekonominya, budayanya, dan lain-lain. Dan kita masuk ke materi kedua yaitu pendekatan analitis studi geografi. Menurut Henry J. Warman, konsep geografi terdiri dari 15, yaitu 1. Regional Comcat, konsep wilayah. 2. Left layer Comcat, konsep strata kehidupan. 3. Main ecological hidroland Comcat, konsep dominasi ekologi manusia. 4. Globalism Comcat, konsep globalisasi. 5. Spatial interaction konsep interaksi spasial. 6. Areal relationship konsep hubungan spesial. 7. Areal likeness konsep kesamaan spesial. 8. Areal difference konsep perbedaan spesial. 9. Areal uniqueness konsep keunikan spesial. 10. Areal distribution konsep distribusi
spesial. 11. Relative location concept, konsep lokasi relatif. 12. Comparative advantage concept, konsep keuntungan komparatif. 13. Transformation concept, konsep perubahan abadi. 14. Culturally defined resource concept, konsep sumber daya budaya yang berbeda. Dan 15. Round art on flat paper concept, konsep skala. Ya, ini ya 15-nya. 3. Pendekatan yang digunakan geografi terpadu, integrated geografi, dalam mengkaji berbagai fenomena geosfer. 1. Pendekatan ke ruangan. 3 subtopik dari pendekatan ruangan, yaitu 1. Pendekatan topik dipakai guna menganalisis problem atau fenomena geografi dari topik tertentu yang menjadi pusat perhatian. 2. Pendekatan aktivitas. Jenis pendekatan ini menganalisis fenomena geografi yang ada di berbagai aktivitas yang terjadi. 3. Pendekatan regional, membahas suatu gejala geografi serta menitik beratkan pada region sebagai ruang tempat gejala itu terjadi. 2. Pendekatan ke lingkungan atau ekologi. Pendekatan ekologi adalah suatu metodologi untuk mendekati, menelaah, serta menganalisis suatu gejala atau suatu masalah dengan menerapkan konsep dan prinsip ekologi. Contohnya, penebangan hutan yang tidak terkendali di wilayah Puncak, Cisura, Bogor telah terbukti mengakibatkan bencana tanah longsor dan banjir yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta harta benda di wilayah Puncak, Cisabura, Bogor. 3. Pendekatan analisis kompleks wilayah. Analisis ini menekankan pengertian areal differentiation, yaitu adanya perbedaan karakteristik tiap-tiap wilayah. Perbedaan ini mendorong suatu wilayah yang dapat berinteraksi dengan wilayah lain. C. Kita masuk materi ketiga, metode analisis geografi. 1. Metode deskriptif. Metode analisis ini berusaha untuk melukiskan dan menafsirkan keadaan yang terjadi pada fenomena muka bumi tertentu. Kategori dari metode deskriptif ada 3, yaitu metode studi kasus, metode survei, dan metode studi pengembangan. 2. Metode eksperimen dan korelasi. Metode eksperimen merupakan suatu metode penelitian untuk mengadakan kegiatan percobaan guna mendapatkan suatu hasil. 3. Metode ex post facto. Metode ini melihat dan mengkaji hubungan antara dua variabel atau lebih, di mana variabel yang dikaji telah terjadi sebelumnya. Ex post facto artinya sesudah fakta, karena dalam penelitian ini peneliti tidak perlu melakukan manipulasi atau perlakuan terhadap variabel bebas. Kita masuk ke materi keempat, yaitu teknik pengumpulan data geografi. 1. Observasi lapangan, field observation. 2. Wawancara interview. Dibagi menjadi 3, yaitu A. Wawancara berstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu yang kadang disertai jawaban alternatifnya. B. Wawancara tidak berstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan tanpa penyusun daftar pernyataan. Wawancara ini dilakukan dengan tanpa menyusun daftar pertanyaan sebelumnya. C. Wawancara kombinasi berstruktur dan tidak berstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan melakukan penggabungan antara berstruktur dan tidak berstruktur.
yang berfungsi untuk pendalaman dalam memperoleh data penelitian. 3. Kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket merupakan teknik pengumpulan data dengan menyebarkan sejumlah pertanyaan-pertanyaan baik yang bersifat terbuka maupun tertutup dan dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan tertulis. 4. Studi dokumenter. Studi dokumenter merupakan teknik pengumpulan data yang berusaha untuk mengkaji setiap bahan tertulis, film serta catatan atau disebut dengan record. 5. Studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan mengkaji berbagai teori, prinsip, konsep, dan hukum-hukum yang berlaku dalam ilmu geografi. Kita masuk ke isi materi yang kelima, yaitu teknik analisis data geografi. 1. Data kualitatif. Langkah-langkah analisis data kualitatif yaitu A. Reduksi data, B. Display data, C. Kesimpulan dan verifikasi. 2. Data kuantitatif. Secara garis besar, pekerjaan analisis meliputi 3 langkah, yaitu A. Persiapan, tabulasi, penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Tabel 2.1 perbandingan karakteristik dan perbedaan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kuantitatif. Aspek desain kualitatif umum, fleksibel, emergent, ongoing proses. Fisik, jelas dan rinci, pegangan proses penelitian. Aspek tujuan kualitatif, pemahaman dan pemaknaan. Kasus, pengembangan teori dan konsep, pengembangan realitas. Kuantitatif, mencari hubungan antar variabel dan menguji teori, mencari generalisasi. Aspek metode kualitatif, kasus, deskriptif. Kuantitatif, deskriptif, eksperimen. Aspek teknik penelitian kuantitatif, observasi, partisipatori, wawancara. Kuantitatif, survei, eksperimen, observasi berstruktur, wawancara berstruktur. Aspek instrumen kualitatif, human instrumen, buku catatan, dokumentasi. Kuantitatif, angket, pedoman, wawancara, tes, skala. Aspek data kualitatif, primer, natural setting, informasi, dokumen pribadi. Kuantitatif, satuan angka. Sumber data, subjek penelitian. Kuantitatif, populasi dan sampel. Analisis data, proses penelitian di lapangan, display data, reduksi data, kesimpulan dan verifikasi. Kuantitatif, setelah penelitian lapangan, analisis statik. Oke, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu penyusunan proposal penelitian geografi. Langkah-langkahnya: 1. Penentuan masalah. 2. Penyusunan landasan teori. 3. Penentuan fokus masalah, tujuan penelitian, dan hipotesis. 4. Penentuan desain dan metode. 5. Pengumpulan data. 6. Analisis hasil. 7. Penarikan kesimpulan. 8. Laporan penelitian. 9. Udah sampai 8 aja. Kerangka proposal penelitian geografi. 1. Judul. 2.
latar belakang masalah. 3. Rumusan masalah. 4. Definisi operasional. 5. Tujuan penelitian. 6. Manfaat penelitian. 7. Tinjauan pustaka. 8. Hipotesis. 9. Metodologi penelitian. A. Studi lapangan. B. Pemetaan. C. Wawancara interview. D. Kuantitatif. E. Penggunaan sarana ilmiah. Dan 10. Pustaka. Kita masuk materi terakhir, yaitu publikasi hasil penelitian geografi. Publikasi jurnal ilmiah adalah sebagai upaya untuk meningkatkan manfaat hasil penelitian sehingga berdampak pada perbaikan dan kemaslahatan kehidupan masyarakat. Publikasi bisa juga dilakukan dalam bentuk seminar, penerbitan, dan jenis lain yang memungkinkan hasil-hasil penelitian itu dapat disosialisasi dan didiseminalisasi secara terbuka kepada publik, baik dalam skala nasional ataupun regional. Dah, sampai segitu aja yang saya dapat sampaikan ya Bu. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Udah, Cok.